This is how the story went. I met someone by accident who blew me away, blew me away. And it was in the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas materi jarak, kecepatan, dan debit. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak itu semua ya. Nabila Saskia, Delvi Febrianti, Saskia Maulin Harahap. Baiklah, anak-anak Ibu semua hadir pada hari ini. Ibu akan membagikan LKS-nya ya. Baiklah, LKS-nya sudah dapat semua anak-anak Ibu. Ya, tujuan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran perbandingan jarak, waktu, dan debit. Ada kompetensi dasar dan indikator. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Dan ada juga indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, membandingkan besaran panjang dengan waktu. Yang kedua, membandingkan besaran volume dengan waktu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat membandingkan jarak dan waktu dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat membandingkan volume dan waktu dengan percaya diri. Ketiga, dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang kecepatan dengan percaya diri. Terakhir, dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit dan percaya diri. Nanti Ibu akan mengasih tugas membagi kelompok ya. Tunjuknya, mulailah dengan membaca basmalah. Bacalah LKS berikut dengan cermat. Jika mengalami kesulitan dalam mempelajari LKS, tanyakan pada guru dengan tetap berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Akhiri dengan baca hamdalah. Kegiatan pembelajaran 1, Ibu akan menjelaskan apa itu satuan waktu. Sebelumnya, anak-anak Ibu ada yang tahu pengertian satuan waktu itu apa? Interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Ya, yang lain ada yang tahu? Tidak. Ya, baiklah. Ibu akan menjelaskan kembali ya. Satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi satuan waktu. Satuan waktu juga dapat digunakan menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, dan abad. Nanti anak-anak Ibu bisa jawab soal di bawah ya. Yang soal yang Ibu berikan. Soal pertama itu terdapat sebuah selang dapat mengalir air 75 liter setiap menitnya. Apabila selang tersebut mengalir selama 120 detik, berapa liter volume air yang dialirkan? Jadi bisa dijawab di kertas LKS ya anak-anak Ibu.
yang bisa jelaskan materi kecepatan itu? Baik, Tasya Mulia, Maulin. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari suatu besaran pokok panjang atau waktu. Ya, baik. Ada lagi yang tahu pengertian kecepatan? Tidak. Ibu akan menjelaskan ya. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu, di mana rumus kecepatan itu sendiri jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut juga dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Terdapat soal di bawah yang Ibu berikan. Yang pertama, setiap Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Soal yang kedua, Pak Udin dari kota A berangkat pukul 8 dengan kecepatan 50 km per jam menuju kota B. Pada saat bersamaan, Pak Bagus berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Jarak kota A dan B adalah 200 km. Pukul berapa mereka berpapasan? Soal yang ketiga, setiap pagi Bu Tuti berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya. Dengan mengendarai sepeda motor, kecepatan sepeda motor Bu Tuti adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu Bu Tuti dari rumah ke kantor? Kegiatan pembelajaran 2 ada konsep debit. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu debit? Ya, Bu. Ya, baik, Nabila. Coba jelaskan. Debit erat kaitannya dengan ilmu hidrologi dan merupakan sejumlah besar dari volume air yang mengalir termasuk sedimen padatan atau pasir, mineral terlarut, magnesium klorida, dan bahan biologis lainnya seperti Terima kasih. Ibu akan menjelaskan kembali pengertian debit. Debit itu air yang dapat diartikan sebagai ukuran dari banyaknya volume air yang mampu melewati suatu tempat ataupun yang dapat ditampung di dalam sebuah tempat persatuan waktu. Jadi, debit itu erat kaitannya dengan ilmu hidrologi. Debit itu merupakan sejumlah besar dari volume air yang mengalir termasuk sedimen, padatan atau pasir, mineral terlarut atau magnesium klorida. Dari bahan biologisnya tersebut, ada air yang mengalir, meluas, penampang melintang tertentu. Ada soal mengenai debit. Yang pertama, Pak Anto mengisi galon air dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dan liter per detiknya. Yang kedua, sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter, berapa volume air dalam bak tersebut? Baik, ada IPA materi pencernaan. Pencernaan, apa itu pencernaan? Ada yang tahu anak-anak Ibu? saya, Bu. Ya, dijelaskan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat. Makasih Nabila. Ya, Bu. Baiklah, pencernaan itu sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat
dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisif. Jadi, pencernaan zat itu terjadi pada organisme multisel, sel, dan tingkat subsel. Biasanya itu terdapat pada hewan ya, anak-anak ibu. Ada soal tentang pencernaan. Yang pertama, tuliskan hewan apa saja yang ada di sekitar rumah anak-anak ibu. Nabila, ada hewan apa di sekitar rumahnya? Delphi, ada hewan apa? Ada ayam. Terus yang Mulin, ada hewan apa di sekitar rumahnya? Banyak ya. Nanti tuliskan hewan yang ada di sekitar rumah dan penyakit apa yang berhubungan dengan pencernaan tersebut. Sudah cukup. Sekian ibu akhiri dengan hamdalah. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan